dengan Ibu dalam materi limit prinsip trigonometri, yaitu dalam menentukan limit keterpertigaan fungsi rasional atau fungsi aljabar. Nah, di sini untuk menentukan nilai limit keterpertigaan fungsi irasional atau aljabar, ya, apabila bentuknya adalah fx dikurangi gx, dengan fx dan gx itu berbentuk fungsi irasional, yaitu di bawah tanda akar, maka kita lakukan seperti ini. Kita lakukan tes limit. Jika hasilnya T3 dikurangi T3, ini artinya tes limit berarti nilai limitnya gagal atau tidak diperoleh nilai limit, maka kita lakukan prosedur yaitu perasionalan, yaitu harus dikalikan dengan sekawan, ya, harus dikalikan dengan sekawan. Kita simak langkah berikutnya. Contoh misalkan tentukan berapakah nilai dari, ya, untuk yang nomor A dulu, nilai dari 3x min 3 dikurangi akar, ya, ini semua adalah di bawah tanda akar. Maka menurut teori yang pertama tadi, bahwa apabila bentuknya misalkan ini adalah fx, ya, ini adalah fx, dan ini adalah gx. Fx dan gx sama-sama di bawah tanda akar, maka caranya yaitu, ya, ini adalah fx, kemudian ini adalah gx. Nah, maka kalikan dengan sekawan. Yang mana sekawan? Ini adalah bilangan sekawan, ya. Apabila ini tandanya negatif, maka di sini adalah positif, ya, dengan bilangan yang masih sama. Kenapa harus dikalikan sekawan? Karena ini untuk memudahkan, yang artinya itu adalah 1. Dimana kalau bilangan dikalikan 1 itu sebetulnya tidak merubah terhadap soal. Nah, kita kalikan yang atas dikali yang atas, akar 3x min 3 dikali akar 3x min 3, yaitu hasilnya ini, ya. Kalian tinggal merubah atau menghilangkan akarnya, seperti halnya akar 2, nah, dikali akar 2, maka hasilnya kalian jangan repot-repot menghitungnya, tinggal hilangkan saja akarnya, ya, sehingga ini menjadi 2. Sehingga ini juga akar 3x min 3 kali akar 3x min 3, hasilnya adalah 3x min 3. Kemudian ini, ya, akar 4x min 1 kali akar 4x min 1, tinggal dibuka akarnya. Dan ini negatif kali positif, yaitu adalah negatif, ya. Kemudian yang bawah, ini bilangan yang bawah atau penyebut, tinggal kalian pindahkan, ya, pindahkan atau tulis kembali. Kemudian yang ini operasionalkan, 3x dikurangi 4x yaitu min x, kemudian min 3 min 1 berarti ini min 3 negatif berarti kan positif, ya, berarti min 2. Selanjutnya, nah ini, ya, yang ini yang tadi ditulis kembali, ini hasil dari yang barusan sampai sini. Kemudian, nah, setelah seperti ini, bagilah penyebut dan pembilang
dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya kan ini. Pangkatnya adalah pangkat 1. Maka pembilang dan penyebut harus sama-sama dibagi dengan pangkat 1. Berarti ini X per X min 2 per X. Nah, kenapa ini menjadi X kuadrat? Seharusnya kan dibagi dengan X. Karena X itu, ya ini, sama dengan, kalau dimasukkan dengan diubah ke dalam tanda akar, ini artinya X kuadrat. Sama dengan X. Sama dengan X kuadrat. Nah, jadi ini adalah, karena di bawah tanda akar, maka per X kuadrat, ini juga per X kuadrat ya. Nah, ini per X kuadrat. Kemudian 4X per X kuadrat min 1 per X kuadrat. Nah, berarti kita hitung, ini adalah X per X, berarti min 1. Kemudian 2 per X itu adalah, kalau limit tak hingga berarti 0, semua yang mengandung X itu adalah 0. Sehingga negatif 1 per 0 itu adalah negatif tak hingga. Untuk soal berikutnya, tinggal kalian pelajari, sebetulnya sama. Berarti ini adalah fx ya. Mungkin ibu hanya menerangkan satu saja ya, karena ini satu tipe. Dengan soal A, fx artinya dikurangi gx. Fx ini gx. Nah, ini adalah gx. Nah, berarti kalian tinggal kalikan dengan bentuk sekawan ini. Nah, bentuk sekawannya adalah tinggal dirubah tanda yang negatif menjadi positif. Ya. Kita ingat ketika dikali dengan bentuk sekawan, ini sebetulnya adalah 1. Tinggal kalikan ini dikalikan yang ini. Ya. Kalian tidak usah repot-repot hitung, kemudian tinggal akarnya saja yang dihilangkan ya, hasilnya simpan di sini. Ingat, negatif dikalikan dengan positif itu adalah negatif, kemudian akar 9x tambah 1 dikali akar 9x tambah 1, ini adalah ya negatif akar 9x tambah 1. Tinggal operasikan. Jadi 9x kan habis ya, dikurang 9x, kemudian min 2 min 1 artinya min 3. Nah, ini kemudian bagilah dengan pangkat tertinggi. Berapakah pangkat tertingginya? Ternyata pangkat tertingginya ada pada penyebut, yaitu pangkat tertingginya adalah akar x. Ya, maka tinggal kalian bagi penyebut dan pembilang dengan akar x. Ini semuanya akar x. Akar x. Kemudian ini juga ya, di dalamnya akar x. Masuk akar. Ini juga akar x. Akar x semuanya. Sehingga ini adalah 0 ya. Ini adalah hasilnya 0 yang mengandung variabel x. Itu adalah 0, kemudian per ini coret kan? Akar 9 itu adalah 3. Ini juga coret. Sehingga menjadi akar 9 adalah 3. 0 per 3 itu tentu saja adalah 0. Nah, ini juga sama ya. Tinggal kalian pahami kembali. Ini adalah sama dengan tipe soal A, B tadi. Dikalikan bentuk sekawan, kemudian kalian kalikan akar dengan akar, kemudian bagilah dengan pangkat tertinggi ya. Ini hasilnya adalah 3. Kemudian selanjutnya, nah ini kesimpulannya, apabila ada bentuknya seperti ini sebetulnya cara cepat dapat kalian lihat apabila melihat ciri-cirinya. Apabila akar A dikurangi akar C kurang dari 0, maka hasilnya negatif tak hingga. Apabila akar A min akar C, nah apabila
apabila akar A dikurangi akar C sama dengan 0 ya, maka hasilnya adalah 0. Kemudian apabila akar A min akar C tetapi yang lebih besar dari 0, itu adalah tahingga. Tapi kesemuanya ini ya bisa kalian abaikan apabila kalian mengetahui prosesnya tadi ya. Kalian kadang memerlukan cara cepat, bisa juga tidak memerlukan cara cepat kalau seandainya kalian memahami proses yang tadi. Nah, ini masih sama ya, tetapi ada sedikit bentuk yang berbeda. Di sini yang di dalamnya itu adalah di dalam akar adalah pangkatnya x kuadrat, kemudian sama ya, fx dan gx-nya sama-sama memiliki pangkat x kuadrat. Nah, untuk lebih jelasnya, nah bagaimana cara menghitung limit ini ya, kita simak nomor A dulu. Di sini fx-nya ini adalah fx, ini adalah gx. Tandanya kurang, sama-sama merupakan fungsi irasional. Ini adalah fx, ini adalah gx. Ya. Kita simak. Nah, ini yang nomor A, kita lakukan tes limit terlebih dahulu dengan memasukkan apa? Oh, ini tes limitnya dianggap sudah selesai ya, sehingga ini adalah tahingga dikurangi tahingga. Maka kita lakukan sama seperti tadi. Ini kita jadikan kita buat bilangan sekawannya. Jadi tinggal merubah ini kan tandanya. Ini ditulis kembali. Nah, ini adalah bentuk sekawannya. Bilangannya masih sama. Ini adalah 1 kan sebetulnya. Cuma ini agak panjang. Di sini negatif, berarti sekawannya adalah harus positif dua-duanya. Kemudian bilangan ini dalam tanda akar kalikan dengan yang tanda akar. Jadi kalian jangan repot-repot untuk menghitungnya, tinggal kalian hilangkan tanda akarnya ya, menjadi 2x. Ini hasilnya 2x kuadrat min 6x ditambah 5. Kemudian ini untuk yang kurang, jangan lupa negatif dikali positif itu adalah negatif. Kemudian akar ini dikalikan dengan akar yang ini, hasilnya tinggal kalian hilangkan akarnya, jadi 4x kuadrat min 3x tambah 4 ya, berarti yang ini tinggal ditulis lagi penyebutnya. Kemudian nah ini dioperasikan bilangan yang memiliki pangkat yang sama, kalian operasikan dengan bilangan yang memiliki pangkat yang sama. Berarti 2x kuadrat dikurangi 4x kuadrat artinya min 2x kuadrat, kemudian min 6x, negatif positif ya, positif 3x artinya min 6 ditambah tadi 3x, berarti min 3x, kemudian 5. Nah, ini negatif 4, 5 dikurangi 4 artinya 1. Nah, ini hasilnya ya, ini belum beres. Sama polanya sebetulnya, tinggal kalian bagi ya, pangkat tertingginya apa dari penyebut dan pembilang. Pangkat tertingginya ini ya adalah x kuadrat. Nah, pangkat tertingginya adalah x kuadrat. Jadi bagi pembilang dan penyebut dengan x kuadrat. Nah, ini x kuadrat, semuanya x kuadrat. Nah, ini adalah x pangkat 4 karena sudah masuk akar ya. X kuadrat itu kalau di bawah tanda akar artinya sama dengan x pangkat 4. Jadi otomatis yang penyebut itu adalah x pangkat 4, ini pangkatnya. Nah, sehingga ini berarti dicoret. Nah, selebihnya kan mengandung variabel x, sehingga ini 0 ya. Berarti yang atas adalah min 2. Kemudian semuanya ini juga
mengandung variabel X, sehingga ini adalah 0 ya, 0. Sehingga negatif 2 per 0 itu adalah negatif ya. Sampai sini mudah-mudahan bisa kalian pahami. Nah, ini juga sama ya. Pertama ini dianggap telah dilakukan tes limit ya, sehingga karena nilainya adalah gagal ya, tidak ada nilai limit, maka dicarilah dengan cara sekawan sama. Nah, ini dibuatkan sekawannya ya, sekawannya kan ini sekawannya, terus kemudian kalikan hasilnya ini ya, kemudian bagi dengan pangkat tertinggi. Lihat pangkat tertingginya adalah ini, adalah X ya, berarti bagi semuanya dengan X. Setelah masuk ke dalam kurung ternyata menjadi X kuadrat. Nah, ini kan dicoret, hasilnya adalah min 3. Nah, kemudian karena ini adalah pencoretan menjadi akar 4 ditambah akar 4. Akar 4 kan 2. Akar 4 adalah 2 ya. Akar 4 2 dengan 2. Sehingga 2 di sini 2, akar 4 juga 2. Jadi 2 ditambah 2 sama dengan 4. Ini adalah 4. Jadi hasilnya adalah min 3 per 4. Ini juga sama ya. Ini fx, ini gx, kemudian dilakukan tes limit. Nah, dianggap selesai tes limit, kemudian kalikan sekawan, kemudian bagi dengan pangkat tertinggi. Nah, ini kesimpulannya. Ini juga sebetulnya cara cepat, bisa kalian butuhkan atau tidak ya. Silahkan, misalkan tergantung kalian. Apabila kalian mengetahui proses yang tadi, sebetulnya ini bisa dibutuhkan, bisa juga tidak untuk dibutuhkan. Nah ini habis ya. Habis ya. Nah, sekian materi kali ini dari Ibu. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Selamat belajar.